Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sparkling. Selamat datang kembali di Ruang Kreatif Zun Sulaiman. Di sesi Inks Chapter kali ini kita masuk di episode kedua. Nah, di episode kedua ini kita akan mulai belajar desain grafis menggunakan Inkscape versi 0.92 sampai lupa 0.92. Kita langsung saja. Nah, ini halaman lembar kerjanya, kita sebut saja lembar kerja, dan saya akan menunjukkan pengaturan singkat atau misalnya controlling untuk desain di Inkscape. Pertama, untuk menggeser menggeser frame kanvas ini, itu kita menggunakan scrollnya kita tekan, klik, geser ke kiri, geser ke kanan, atas, bawah. Jadi controllingnya menggunakan scroll ya, scroll. Kemudian untuk zoom in zoom out itu kita menggunakan tahan kontrol di keyboard, kemudian kita scroll. Nah, scroll maju mundur. Nah, seperti ini ya untuk zoom in zoom outnya. Oke. Nah, kalau untuk atas bawah ini scroll otomatis ya. Jadi kalau ini ingin zoom in zoom out, nah itu kita tahan kontrol, nah, kita zoom. Oke. Nanti teman-teman bisa sambil praktek ya, dibiasakan. Oke, setelah itu di bagian atas ini ada yang namanya menu bar. Ada file, edit, view, layer, object, path, text, filter, extension, dan help. Sekedar info ya, tidak semuanya itu pernah saya klik gitu kan, tidak semuanya saya pakai gitu. Jadi ini hanya tools. Jadi memang tools ini ya kita menggunakannya sesuai kebutuhan kita. Dan bagi teman-teman semua mungkin tidak semuanya membutuhkan tools yang ingin dipakai. Nah, itu tergantung teman-teman masing-masing ya. Oke, next. Kemudian di bagian kiri ini ada toolbox gitu. Ada toolbox, ada macam-macam, dan nanti akan kita coba pakai penggunaannya. Nah, di bagian kanan ini ada beberapa pengaturan. Nah, tapi bagi teman-teman yang menginstal Inkscape pertama kali, biasanya tool-tool ini bagian pengaturan di sebelah kanan ini itu tuh tidak ada. Misalnya ini export PNG image, nah ini coba saya close, ini juga saya close. Ini biasanya default, fill and stroke ini biasanya default. Tapi kalaupun tidak ada, itu biasanya kita bisa munculkan di objek. Nah, ini ada transform. Nah, biasanya transform ini seperti ini. Cuma kalau transform ini, transform tadi hapus saja, ini close. Itu kita munculkan, ini bagian paling penting, objek, align and distribute. Nah, align and distribute ini fungsinya untuk mengatur tata letak ya, memposisikan objeknya. Nah, ini juga fill stroke ini juga penting. Dan ini bagian snapping. Nah, di kanan ini bagian snapping ini penting karena ini yang akan menjadi ya supaya kita itu mendesain itu jadi lebih rapi. Itu dia sistemnya kayak magnet gitu kan, antara satu objek dengan objek lain. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau misalnya nanti kita praktek. Nah, pertama-tama kita akan membuat beberapa objek. Nah, pertama di sini ada objek rectangle, persegi panjang atau persegi bujur sangkar. Kita buat satu objek pertama. Nah, ini saya klik, geser. Ketika saya lepas, nah hasilnya seperti ini. Kemudian ini ada yang namanya select and transform object. Nah, ini biasanya kita menggunakan kursor ini untuk menggeser objek yang ingin kita geser. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan gimana caranya membuat bujur sangkar secara rapi sama sisi gitu. Ini kita klik. Nah, kemudian kita tahan kontrol pada keyboard. Nah, ini kita geser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia kayak ada kayak patah-patah. Nah, itu karena kita tahan kontrol pada keyboard. Nah, seperti ini.
Nah, biasanya dia nanti akan muncul titik seperti ini. Nah, titik seperti ini sebenarnya untuk memandu ya. Nah, bagian yang lingkaran ini untuk pengaturan efek rounded. Jadi dia bisa membuat melengkung ya pada objeknya seperti ini. Nah, sedangkan yang kotak ini, sini ada tulisan handle to corner. Tuh, handle to corner. Nah, ini biasanya untuk mengubah objek. Ya, ini kita tuh bisa geser-geser. Nah, tapi kalau kita ingin dia tetap rapi, itu tetap tahan kontrol untuk keyboard. Nah, cuman kalau misalnya kita udah geser seperti ini, nah dia susah, dia kembali seperti semula. Kita kembali pilih select and transform. Nah, ya saya rasa kalau untuk persegi udah paham ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan. Kuncinya adalah teman-teman sering praktek gitu. Nah, kemudian untuk membuat teks, nah ini ada create and edit text object. Nah, ini kita klik. Nah, kita langsung klik saja di canvas. Misalnya kita ketik Zunun Sulaiman. Nah, kita pilih select lagi, kita geser. Nah, kemudian ini kita klik 2 kali. Nah, ketika kita klik 2 kali pada teks yang kita buat, di bagian atas di bawah menu bar ini nanti akan muncul pengaturan teksnya. Nah, di sini ada font, kemudian tingkat ketebalan, kemudian ini ukuran font. Di sini adalah pengaturan jarak antar baris gitu. Tapi karena ini tidak ada barisnya, jadi kita tidak atur ya. Nah, ini saya contohkan saja. Ini misalnya kita enter. Dan ini terlalu dekat. Ini kita bisa klik spacing between. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau misalnya kita mau atur sesuai keinginan kita ya, kita tinggal masukkan saja angka di sini. Misalnya 20. Wah, ini terlalu jauh. Nah, kita bisa sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan di sini ada satuan-satuannya. Nah, kalau biasanya kalau desainer grafis paling banyak pixel. Tapi kalau untuk percetakan biasanya kalau nggak milimeter pakai sentimeter gitu. Di sini juga ada persen. Nah, kalau apa ya, teman-teman yang main di website biasanya pakai satuan IM. Pixel juga pakai, ya itu selera masing-masing. Kalau IM itu biasanya 1.3 atau 1,3. Nah, seperti ini. Kalau untuk heading itu 1,3 standarnya. Kalau untuk paragraf body text itu kalau nggak 1,5. Ini kita enter. Nah, setelah masukkan angka di sini harus di enter ya teman-teman. Kalau nggak di enter dia nggak ada previewnya, dia nggak bakal berubah. Nah, ini misalnya 1,7. Nah, biasanya kalau untuk body text di website itu ya itu 1,5 atau 1,7. Oke, kita praktekkan saja untuk tingkat ketebalan. Misalnya ini kita bold. Nah, seperti ini. Dan bold atau enggaknya ini tergantung jenis font ya. Ada beberapa font yang dia itu sudah di bold tapi kita ngerasa kayak kurang bold. Gitu. Di sini ada ultra bold. Gitu. Dan ini kalau mau kita bold itu harus di block ya, teksnya harus di block. Nah, seperti ini. Yang paling bold. Nah, ini kita coba block semua. Terus ini kita ganti 1,3. Oke, kita enter. Oh, nggak mau 1,3. Oke. Oh, ternyata nggak. Kalau untuk yang pengaturan dari sini kita nggak perlu di blok gitu. Oke, cukup paham ya. Misalnya ini kita mau ganti font Sulaiman. Nah, ini kita blok, kita pilih fontnya. Saya pakai lookout. Oke. Nah, seperti ini. Oke, objek sudah.
kemudian font sudah. Nah sekarang kita ingin mencoba yang lain. Nah ini lingkaran, objek lingkaran, create circle. Nah ini oval. Nah kalau untuk objek lingkaran, kalau misalnya kita tidak tahan kontrol keyboard, nah dia seperti ini, bakal bebas, jadi kayak nggak rapi gitu. Nah coba ya kita tahan kontrol pada keyboard. Nah ini kita bisa geser. Dan kalaupun kita membuat objek oval, dia ovalnya itu kayak ada satuan-satuannya, jadi ya menyesuaikan. Nah, tapi kalau untuk membuat lingkaran sempurna, ya kita tahan kontrol. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya objek yang lain, create star and polygon. Nah ini bisa membuat bintang. Nah kalau kita tahan, coba kita tahan kontrol seperti ini. Cuma ini kayaknya agak kurang rapi ya bintangnya. Nah, disesuaikan aja. Nah, kemudian ini bisa kita geser-geser. Nah disesuaikan bentuknya. Nah kalau misalnya bintangnya mau kita tambahkan titiknya, ini kan ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5 titik lancip. Nah di bagian corner di sini, nah itu kita bisa tambahkan. Nah ini angkanya menyesuaikan. Misalnya kita masukkan saja 30. Nah kemudian titik dalam ini kita geser. Nah ini bisa jadi kayak gerigi. Bisa jadi kayak gerigi. Nah ini mungkin teman-teman lihat kayak ada ini, ada list ya. List itu maksudnya kayak ada garis bagian luar. Nah itu kita bisa matikan dengan cara tahan kontrol, kemudian klik bagian bawah ini warna non. Oh salah, kita kontrol Z, tahan shift, tahan shift, kemudian klik non. Nah sekarang kan dia jadi kayak lancip lagi. Jadi ini karena ya teman-teman melihat saya menggunakan pihak Inkscape. Jadi sebelumnya mungkin saya melakukan edit untuk desain-desain yang saya buat. Ya jadi dia akan menyimpan pengaturan sebelumnya seperti itu. Nah mungkin ya saya ulangi saja ya tadi. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan garis bagian luar, itu kita tahan shift, kemudian kita tambahkan warna garis yang ingin kita tambahkan. Misalnya kita mau menambahkan warna kuning, garis warna kuning bagian luar. Nah seperti ini gitu. Nah kalau untuk ketebalan listnya, saya sebut list saja ya, list atau frame. Nah itu di bagian kanan, di bagian stroke style. Nah yang di bagian width ini bisa diatur. Tuh. Satuannya juga bisa kita sesuaikan. Kalau untuk mengganti warna framenya, kita tinggal tahan save, kemudian kita klik warna. Nah seperti ini. Ini sebenarnya warnanya ini banyak. Ini teman-teman nih di sebelah kanan itu masih banyak banget nih, kita geser. Nah ini palette color ya di bagian bawah. Nah kalau untuk melihat setting palette color di sini tuh ada tuh, ini kecil, ini ada tanda panah kecil, ini diklik. Nah ini dia. Nah teman-teman bisa nyoba masing-masing palette colornya. Ada kaki. Nah ini dia kayak gradasi. Ada SVG, kemudian ada Ubuntu, ada green. Nah ini untuk semua yang warna hijau. Nah, ada gold. Nah ini warna untuk mendesain warna gold. Kemudian Android icon palette color. Nah seperti ini. Kalau saya sih Inkscape default aja. Nah gitu. Oke. Mungkin tutorial untuk episode kedua cukup ya. Jangan banyak-banyak. Yang perlu diperbanyak itu adalah teman-teman di rumah praktek gitu kan. Jadi silakan diulangi tutorial ini, dipraktekkan dulu. Nanti insya Allah di episode selanjutnya kita akan coba lebih detail lagi. Terima kasih udah menyimak sampai selesai. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Inks Chapter
berikutnya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like jika kalian suka, subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mau belajar desain grafis dengan Inkscape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.